Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Apoteker Dr. Anda Eka Susanti HP, Magister Farmasi. Saya adalah salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang dengan home base di Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Sebagai salah satu syarat mengikuti Serdos Smart di tahun 2023, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP di bidang pengajaran. Saya bekerja di Yayasan Farmasi Semarang sejak September 1991. Kemudian tahun 1996 di Prodi D3 Analisis Farmasi dan Makanan yang pada tahun 2000 menjadi salah satu program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Adapun mata kuliah yang saya ampu diantaranya di Prodi D3 Analisis Farmasi dan Makanan. Yang pertama adalah Kimia Farmasi, 2 Praktikum Kimia Farmasi, 3 Teknik Analisis Kromatografi, 4 Praktikum Teknik Analisis Kromatografi 1, 5 Teknik Analisis Spektrofotometri, 6 Praktikum Analisis Obat dan Narkoba 1, 7 Praktikum Analisis Obat dan Narkoba 2. Di Prodi S1 Farmasi, mata kuliah yang saya ampu diantaranya Praktikum Kimia Organik, Praktikum Kimia Analisis, Praktikum Analisis Obat dan Makanan. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Kimia Farmasi dengan kode mata kuliah 20 BKK 2010 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib diberikan kepada mahasiswa semester 2 program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan. Mata kuliah ini diampu oleh seorang dosen. Adapun deskripsi mata kuliah Kimia Farmasi adalah mata kuliah ini membahas tentang penggolongan obat, struktur kimia dan sifatnya, serta prinsip dasar cara analisisnya. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk keterampilan umum yang pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang keempat, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang kelima, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang keenam, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketujuh, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi secara mandiri. Yang ketujuh, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk materi pembelajaran, selama 1 semester terdiri dari 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang disampaikan diantaranya konsep dasar obat, konsep dasar antibiotika dan cara analisisnya, konsep dasar antimetika dan cara analisisnya. Yang keempat, konsep dasar antimetabolisme, obat antimetabolisme atau vitamin dan cara analisisnya. Yang kelima, konsep dasar hormon dan cara analisisnya. Yang keenam, konsep dasar obat susunan syaraf dan cara analisisnya. Yang ketujuh, konsep dasar antiinflamasi, antirematik dan cara analisanya.
ke-8 konsep dasar kardiovaskular dan cara analisanya. Yang ke-9 konsep dasar obat darah dan cara analisanya. Yang ke-10 konsep dasar diuretika dan cara analisanya. Yang ke-11 konsep dasar gastrointestinal dan cara analisanya. Yang ke-12 konsep dasar obat saluran nafas dan cara analisanya. Pembelajaran kimia farmasi yang saya lakukan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini yang dimaksudkan adalah yakni penyampaian materi pembelajaran yang saya lakukan melalui media PowerPoint, video pembelajaran, modul, e-book, serta buku referensi. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah, rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak perkuliahan, dan tata tertib selama pembelajaran yang sudah disepakati. Capaian pembelajaran dan penilaian mata kuliah yang saya ampu, sehingga mahasiswa diharapkan memahami prosedur perkuliahan yang akan saya laksanakan untuk mendapatkan nilai yang maksimal pada mata kuliah yang saya ampu. Pada pertemuan pertama, materi akan saya berikan kepada ketua angkatan atau komting lewat email untuk dapat dikirim ke teman-teman satu angkatannya, sehingga saya berharap mahasiswa dapat membaca terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan, sehingga mahasiswa mampu mengemukakan materi melalui forum diskusi pada saat pembelajaran di kelas berlangsung. Beberapa referensi pembelajaran diantaranya analisis farmasi, kemudian buku kimia farmasi, buku farmasi fisika. Yang kedua, metode pembelajarannya adalah interaktif, yakni saya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, berinteraksi, dan berpartisipasi secara aktif dengan mahasiswa di kelas agar proses pembelajaran berlangsung komunikatif dua arah. Yang ketiga, assessment, yakni saya memberikan penugasan kepada mahasiswa dalam bentuk kuis, post-test, atau pre-test pada hari H sebelum ataupun setelah saya menjelaskan materi perkuliahan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bisa dikerjakan secara mandiri maupun secara kelompok. Selain itu juga memberikan tugas untuk mencari jurnal yang sesuai dengan materi yang saya berikan. Kemudian mahasiswa diharapkan mempresentasikan hasil pencarian jurnal tersebut. Sistem penilaian mata kuliah berdasarkan pada penilaian acuan patokan atau PAP. Patokan yang dimaksud adalah tujuan yang dicita-citakan, yaitu mahasiswa menguasai seluruh materi 100%. Bila tidak mampu diperhitungkan berapa persen dari 100% tersebut. Aspek penilaiannya meliputi pemahaman. Unsur penilaiannya ada tugas terstruktur dengan persentase 15%, ulangan harian, pretest atau post-test dengan persentase 15%, ujian tengah semester dengan persentase 30%, ujian akhir semester dengan persentase 30%. Kemudian untuk soft skill-nya, di mana di situ nanti kami akan menilai mengenai kreativitas dalam diskusi, disiplinan, pengumpulan tugas, presentasi, partisipasi, dan keaktifan mahasiswa di kelas dengan persentase 10%, sehingga jumlah semuanya adalah 100%. Kemampuan nilai akhir mahasiswa dikategorikan pada 8 grade, yakni kemampuan nilai lebih atau sama dengan 76 huruf mutunya A, 71 sampai 75 huruf mutunya AB, 66 sampai 70 huruf mutunya B, 61 sampai 65 huruf mutunya BC, 56 sampai 60 huruf mutunya C, 51 sampai 55 huruf mutunya CD, 41 sampai 50 huruf mutunya D, dan kurang atau sama dengan 41 dengan huruf mutunya E. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi perkuliahan kimia farmasi yang saya ampu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca
di luar kadang tidak tentu, diharapkan tetap menjaga kesehatan. Saya akan mulai dengan materi vitamin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai penggolongan vitamin. Penggolongan vitamin itu kalau kita lihat ada berapa golongan? Ada 2 golongan. Itu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam kalau vitamin yang larut dalam air contohnya apa Mbak Marvel? Vitamin C, vitamin D, ya, vitamin B sendiri kan macamnya banyak, dari 1, B6, B12. Kalau vitamin yang larut dalam lemak contohnya apa Devi? Ya betul, A, D, E, dan K. Baiklah, kita mulai saja ya untuk analisa vitamin. Jadi capaian pembelajarannya itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan untuk kimia farmasi ya, menjelaskan konsep dasar obat, menjelaskan materinya. Kita ada antibiotika, antibiotika, antimetabolisme yaitu vitamin, kemudian ada hormon, obat susunan syaraf pusat, antiinflamasi, obat kardiovaskular, obat darah, diuretika, obat gastrointestinal, dan saluran nafas. Ini yang kita akan pelajari. Kemudian tata tertibnya ya, diharapkan rekan-rekan mahasiswa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian berpakaian rapi, tidak berkaos atau berserban jepit. Kebetulan kalau kita D3 kan seragam ya, jadi tidak ada yang berkaos atau berserban jepit. Kemudian untuk dapat mengukur ujian, kehadiran kan adalah 75% dari 14 perkuliahan yang dijadwalkan. Jadi kita ada 14 kali perkuliahan, diharapkan 75% itu harus hadir. Kalau bisa 100%. Kemudian ya, ini untuk penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran meliputi ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian ada kuis ya, kuis atau pre atau post test, kemudian ada tugas terstruktur, kemudian juga ada kehadiran atau keaktifan dari rekan-rekan mahasiswa. Ya, itu untuk tata tertib kita. Kita mulai saja untuk analisa vitamin. Tadi ada beberapa vitamin. Yang pertama ini adalah vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak. Ya. Jadi di sini analisa kualitatif. Bedanya analisa kualitatif dan kuantitatif apa? Coba Mas Faisal ya. Identifikasi. Kalau kuantitatif apa? Penetapan dan ya. Jadi untuk analisa kualitatif di sini ada reaksi Capres ya, yang bisa kita gunakan untuk identifikasi, yaitu caranya dengan zat dalam kloroform ditambah dengan SbCl3 terbentuk warna biru. Ini nanti akan beda dengan yang vitamin D. Kalau vitamin D nanti warnanya adalah merah. Ya, kalau ini vitamin A warnanya biru. Kemudian dengan metode kromatografi lapis tipis. Ya, kromatografi lapis tipis. Tahu ya, sudah pernah melakukan kromatografi lapis tipis ya? Kromatografi lapis tipis itu fasa diamnya apa Mbak Elisa? Absorban ya, salah satunya adalah silikagel. Fasa geraknya adalah LUN yang digunakan ya. Jadi nanti akan ada pemisahan antara fasa diam dan fasa geraknya. Di sini pengembangnya atau LUN yang kita gunakan adalah sikloheksan dan ethera dengan perbandingan 80 dibanding ya, itu untuk vitamin A. Kemudian ini untuk analisa kuantitatifnya, dasarnya adalah analisa kualitatif lagi, yaitu dengan menggunakan metode kolorimetri. Sama ya. Kalau tadi kita lihat reaksi warnanya, kalau kolorimetri berarti nanti kita bisa buat deret baku, kemudian nanti kita periksa, kita bandingkan antara sampel dan deret baku yang kita gunakan. Nanti akan ketemu kadarnya. Kemudian bisa dengan menggunakan sinar ultraviolet.
ultraviolet di situ dalam bentuk alkohol pada gelombangnya 324,5, dalam bentuk asetat pada gelombangnya 326 nanometer. Nah, untuk analisa kualitatifnya vitamin B, ya, vitamin B nama lainnya apa Mbak Stella? Vitamin B1 nama lainnya tiamin HCl, amerin HCl. Sehingga kalau kita lihat salah satu identifikasinya, karena dia mengandung Cl, maka kita bisa identifikasi dengan AgNO berbentuk endapan putih yang lama-lama akan menjadi warna abu-abu kalau kita sinar matahari. Kemudian yang spesifik juga adalah dengan menggunakan metode sampling, atau kita ambil sampelnya, kemudian kita panaskan di atas dengan cawan, kemudian kita panaskan di atas mesin. Nanti akan berbau karbon gosong. Itu untuk identifikasinya. Ya, salah satu beberapa yang bisa dilakukan, nanti bisa kita lihat kembali. Ya. Kemudian untuk ini tadi analisa kuantitatif dari vitamin B1 tadi ya. Vitamin B1 itu karena dia sifatnya adalah suatu, sifatnya apa? Vitamin B1. Jadi bisa digunakan metode alkalimetri ya. Metode alkalimetri. Apa itu metode alkalimetri? Metode vitamin B1 bisa ditekan dengan metode alkalimetri. Kenapa? Sifatnya vitamin B1 apa? Suatu asam, sehingga bisa ditekan dengan suatu basa ya. Basanya kita gunakan ya metode alkalimetri ya. Jadi ini untuk pembakuan NaOH, karena kan alkalimetri berarti titrannya itu sifatnya adalah suatu basa ya. Basa dibakukannya dengan suatu asam ya. Dengan suatu asam. Ini untuk pembakuannya NaOH bisa ditekankan dengan pembakuan NaOH adalah dengan asam oksalat ya. Jangan lupa kalau untuk perhitungan untuk asam oksalat, itu dia valensinya adalah. Kemudian untuk penetapan kadarnya ini adalah reaksinya ya. Jadi tiamin HCl tambah NaOH dengan indikator PP terbentuk tiamin NaCl dan H2O. Ini reaksi kesetaraannya 1 mol vitamin B1. Nanti kita lihat untuk kesetaraannya karena dia adalah tetap 1 mol, valensinya 1, nanti kesetaraannya adalah 1 ml NaOH setara dengan 33,727 mg vitamin B1 ya. Kemudian ini untuk prosedur pembakuan kita bisa lihat ya, di sini timbang seksama asam oksalat, kemudian ditambah dengan aquades, ditambah dengan indikator, kemudian kita titrasi dengan Na ya, sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna sampai merah muda ya. Kita tunggu kalau kita melakukan titrasi itu kurang lebih 30 detik. Itu kalau warnanya sudah tidak berubah berarti sudah ada titrasi. Sampai nanti terjadi kelebihan warna ya, warnanya. Jangan buat sirup ya. Biasanya kalau praktikum kalau terlalu banyak kelebihan dari titrannya, warnanya menjadi merah ya. Tidak menjadi merah muda lagi tapi menjadi merahnya seperti sirup ya. Kemudian untuk penetapan kadarnya ini adalah prosedurnya. Jadi kalau untuk penetapan kadar titrasi alkalimetri ini bisa digunakan indikator BTB ya, biru, brom, timol, biru ya. Perubahan warnanya dari kuning menjadi biru ya. Ini untuk rumus penetapan kadar itu adalah persen kadar sama dengan V dikali N ya, volume titrannya berapa, N yang kita peroleh
berapa dari pembagian dikali dengan kesetaraannya ya 33,79 miligram dibagi dengan N kesetaraan dikali dengan miligram penimbangan ya. Kemudian bisa dengan menggunakan titrasi bebas air. Kenapa bisa ditetapkan dengan metode titrasi bebas air vitamin B1? Apa Mas Sultan? Karena titrasi bebas air sendiri juga berdampak sama Karena dia sifatnya adalah suatu asam lemak, suatu basa lemak bisa ditetapkan dengan suatu asam kuat ya. Asam kan nanti dititrasinya dengan apa? Asam perklorat ya, dengan asam perklorat, sehingga di sini ini untuk pembekuannya ya. Jadi nanti ditetapkannya adalah dengan asam perklorat. Asam perklorat sendiri nanti dibakukan dengan apa ini? Kalium hidrogen petalat ya, kalium hidrogen petalat. Ini untuk reaksi pembakuannya. Kemudian ini untuk titrasinya, titrasi apa? TBA-nya ya, titrasi bebas airnya. Reaksinya, kemudian ini juga untuk jumlahnya. Ini pembakuan bisa dimengerti ya, kalium petalat. Yang namanya titrasi bebas air berarti lingkungannya harus bebas air ya, jadi tidak boleh ada air, sehingga pelarut yang digunakan adalah asam asetat glasial, kemudian asam asetat anhidrat ya. Indikatornya kita gunakan kristal violet, titrasi dengan asam perklorat. Nah, kalau seperti ini, reaksi seperti ini ya, ini untuk pembakuannya. Kemudian untuk penetapan kadarnya ini ya, dengan ini dilakukan indikator dengan asam perklorat seterusnya. Ini untuk metode titrasi bebas air ini ya, baku primer apa, baku sekunder apa, indikatornya apa, baku ya. Kalium hidrogen petalat, baku sekundernya adalah asam perklorat, indikatornya adalah kristal ya. Ini untuk kesetaraannya ya. Kemudian ini bisa dicoba nanti untuk perhitungannya ya. Pada penetapan kadar vitamin B1 secara titrasi asid dialkali sebelumnya NaOH dilakukan dengan asam oksalat dilarutkan, kemudian dipipet ya, kemudian baru dititrasi. Untuk perhitungan pada metode penetapan kadar itu harus tahu ya, artinya harus rekan-rekan SK harus mengerti bahwa ada yang langsung ditimbang, ada yang ditimbang dilarutkan baru dipipet, sehingga perhitungannya juga harus hati-hati. Misalnya dengan ditimbang dulu kemudian dilarutkan, berarti harus dicari dulu normalitas dari baku primernya berapa, baru nanti baku sekundernya dengan menggunakan rumus P1 kali N1 sama dengan P2 kali N2. Setelah itu baru digunakan untuk melakukan untuk penetapan ya. Begitu dia larut dalam lemak, maka kita gunakan larutnya adalah salis ya. Nah, ini untuk vitamin E ya. Vitamin E ini juga bisa identifikasinya ya, dengan menggunakan reaksi warnanya merah jingga. Kemudian analisa kuantitatifnya bisa dengan seri sulfat. Kalau seri sulfat berarti metodenya namanya apa? Serimetri ya. Kemudian juga dengan spektrofotometri ultra ya. Ini vitamin K, ini analisa meradion ya.
dengan N-apisulfit dalam air, etanol, amonia, maka 3 tetes etanol, ya. Etil cyanoacetat warna biru keunguan ditambah dengan etambah dan berwarna hijau, nanti lama-lama menjadi, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Ya. Untuk perhitungannya nanti tolong dihitung ya, berapa tadi kadar dari ada vitamin B1 ya, kemudian ada vitamin C, nanti tolong dihitung ya. Ini vitamin E tadi ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya belum. Baiklah, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami ya. Nanti minggu depan kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan ya. Saya tutup pertemuan pada siang hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.